Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan taufik serta hidayahnya sehingga kita semua bisa hadir di majelis ini dalam rangka melaksanakan agenda pengajian rutin hari Sabtu dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam semoga selamanya tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangannya dan kesabarannya menyebar ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri dan telah memberi kita bimbingan dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang dan ridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang terhormat Ketua Majelis Taklim Muslimah Al-Ikhlas Polri Jatiranga Ibu Husna Zainab, yang kami hormati Al-Mukarramah Ustazah Saidah Ruqayyah, dan ibu-ibu pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga langkah ringan kaki ibu-ibu yang hadir di majelis ini dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Marilah pengajian pagi hari ini kita buka dan awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan zikrullah asmaul husna yang akan dipandu oleh Ibu Rufika kepada Ibu Rufiqah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama membaca zikrullah asmaul husna yang kita awali dengan istighfar sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 180 yang artinya, dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan shalihan wa hab lana rizqan halalan wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan
nasuha. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Khabir, Ya Basit, Ya Khafir, Ya Rafi', Ya Mu'id, Ya Mudir, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adul, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Aliyu, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'is, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Amin, Ya Musi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awwal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'al, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Ahad, Ya Muntaqim, Ya Afu, Ya Rauf, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Musir, Ya Jami', Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Dhar, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah. Al-Fatihah. Bismillah.
Demikianlah zikir asma husna. Semoga Allah mengabulkan segala keinginan hamba yang berdoa dengan menyebut namanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, marilah kita dengarkan pembacaan kalam ilahi surat Hud ayat 76 sampai dengan 80 yang akan dilanjutkan oleh Ibu Susi dan Ibu Desi sebagai sari tilawah. Kepada Ibu Susi dan Ibu Desi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ibrahim a'rid an hadza. Innahu qad jaa'a amru rabbik. Wa innahum atihim adzabun ghairu mardud. Walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim zar'an. وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. Masa Salim lah. أليس منكم Pinter. رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai Ibrahim, tinggalkanlah perbincangan ini, sungguh ketetapan Tuhanmu telah datang, dan mereka itu akan ditimpa azab yang tidak dapat ditolak. Dan ketika para utusan kami, para malaikat itu datang kepadamu, dia merasa curiga dan dadanya merasa sempit karena kedatangannya. Dia berkata, ini hari yang sangat sulit. Dan kaumnya segera datang kepadanya, dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji. Ia berkata, wahai kaumku, inilah putri-putri negeriku, mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang pandai? Mereka menjawab, sesungguhnya engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan syahwat terhadap putri-putrimu, dan engkau tentu mengetahui
Sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lantunan kalam ilahi telah beranjak dari pendengaran kita. Semoga Al-Quran senantiasa mampu menyinari relung hati dan membentengi diri dengan iman yang hakiki, dan Allah SWT memberi pahala bagi yang membaca dan yang mendengarkannya. Amin. Acara selanjutnya kami serahkan kepada Ustazah Saidah Ruqayyah untuk mengisi acara pengajian pada pagi hari ini, dan dilanjutkan dengan doa kepada Ustazah Saidah Ruqayyah. Kami persilakan. Terima kasih. Dibuka surah Ad-Dukhan, surah yang ke-44, juz 25. Ad-Dukhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Pimpinan Majelis Taklim yang saya hormati, Ibu Husanafi, juga yang saya muliakan penasehat Majelis Taklim kita, yaitu Ibu Hajah Mila, juga seluruh jamaah yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita bisa hadir duduk di tempat yang mubarakah ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa jadikan sebagai modal kita untuk beribadah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Shalawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratul Mukarramun, ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita beristighfar. Kita baca Ummul Quran suratul Fatihah, hadiah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya. Juga kita baca Ummul Quran suratul Fatihah, kita hadiahkan untuk keluarga kita yang telah berpulang rahmatullah. Mudah-mudahan almarhum-almarhumah kesemuanya mendapatkan ampunan, cucuran rahmat atau maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. 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 Ila hadrati habibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin.
ثم إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى الروح آباءنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا ولقراباتنا ولأستاذنا. Sebutkan almarhum-almarhumah masing-masing. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Al-Fatihah selanjutnya untuk kita semua yang hadir di sini, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kita kesehatan, mudah-mudahan keluarga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang sholih dan sholihah, mudah-mudahan insya Allah senantiasa menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Juga untuk barangkali ada keluarga kita yang dalam keadaan kurang sehat, sekaligus kita baca Al-Quran suratul Fatihah, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bihadhihi niyyah wa la kulli niyatin shalihah bi hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين
يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم
ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله لا
لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا الله 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 يا لطيف 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 الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang kita baca dari awal hingga akhir diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dosa-dosa kita diampuninya. Amin ya rabbal alamin.
sedikit pemberitahuan Ibu, karena kita sekarang sudah mau masuk akhir tahun ya Bu ya. Nanti di jadwal saya yang berikutnya kita akan adakan tes akhir semester. Ya, jadi dari sekarang nanti ibu-ibu boleh belajar ya. Jadi nanti kalau saya ada jadwal lagi, sudah saya siapkan soalnya, ibu tinggal isi gitu ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan nggak bakalan ditanyain sama malaikat, mah nggak ditanyain ya Bu ya. Hanya kita cuman apa ya? Oh iya, ini yang sudah dipelajari, mudah-mudahan ada yang nyangkut gitu, ada yang dapat kita gitu ya, yang lupa-lupa biar bisa ingat lagi gitu ibu ya. Tapi saya pengennya ibu semuanya hadir, ntar dibilangin begini ibu nggak pada datang lagi ya. Jadi ya, nah, kita semangat, mudah-mudahan insya Allah bukan anak-anak aja yang ujian, ibu-ibu juga ujian juga. Kemudian nanti barangkali di awal Januari kalau ada lagi jadwal saya, kita sholat tasbih ya, karena sudah lama kita tidak mengadakan sholat tasbih, jadi nanti kita akan adakan sholat tasbih kembali gitu Bu ya. Nah, walaupun tidak setiap bulan, minimal setahun sekali di masjid atau di kelompok kegiatan kita adakan sholat tasbih. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya hari ini tambahan kajian kita yaitu tentang sholat Idul dua Idani atau sholat Idul Fitri dan juga sholat Idul Adha. Dan nanti juga kita lanjutkan dengan doa kamili. Ini yang ungu-ungu udah dari tadi mikirin, pasti ditanya doa kamili. Ya Bu ya. Baik, mari sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sebelum kajian kita mulai. Mudah-mudahan dengan doa yang senantiasa kita lafalkan, kita diberikan petualang arifin atau kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mudah menuntut ilmu, mudah pula dalam pelaksanaannya. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yusma' birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani
yafqahu qawli. Nah, saya yakin sekarang mau pada dicatat tadi. Takut besok keluar katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholatil aidani wal kusufi wal istisqa. Bab yang menerangkan tentang sholat aidani, itu maksudnya dua aid, ada Aidil Fitri dan Aidil Adha. Wal kusufi dan juga sholat kusuf, wal istisqa dan juga sholat istisqa. Sholat kusuf itu adalah sholat gerhana, ya. Kemudian istisqa adalah minta hujan. Kullu wahidatin min hadhihi tsalati sunnatun muakkadah. Kullu wahidin, tiap-tiap yang satu, min falatin dari yang tiga ini, mau itu sholat Aid atau sholat kusuf atau sholat istisqa, sunnatun muakkadah, hukumnya adalah sunnah yang ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya biasa menyebutnya kalau sunnah muakkadah itu adalah sunnah yang dikuatkan, karena Rasulullah meminta kita untuk mengerjakan ini dengan perintah yang sangat. Dalam Islam itu ada hukum itu disebut hukum wajib, kemudian ada sunnah. Tapi sunnah itu terbagi dua. Ada sunnah muakkadah atau muakkad, ada ghairu muakkad, gitu ya Bu ya. Ada sunnah yang dikuatkan dan ada sunnah yang tidak dikuatkan. Sunnah yang dikuatkan maksudnya Rasulullah menekankan umatnya, menekankan sahabatnya untuk mengerjakan yang ini. Maka sholat id itu, sholat kusuf itu, atau sholat istisqa itu termasuk daripada salah satu sholat sunnah yang disebut dengan sunnah muakkadah. Likulli insanin, hukumnya adalah sunnah muakkadah bagi setiap insan. Kalau setiap insan berarti tidak dibedakan apakah itu laki-laki maupun perempuan, sama. Wal afdalu lin nisa'i, tetapi yang utamanya bagi perempuan itu fa'luha fil buyuti, mengerjakannya adalah di rumah. Makanya nggak heran kalau ada sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha itu dikerjakan oleh masing-masing perempuan aja, laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Nah, cuman sekarang kayaknya jarang yang begitu. Kenapa? Karena kita yang perempuannya tidak bisa melaksanakan khutbahnya. Kalau sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha itu kan harus dengan 2 khutbah. Kalau sholatnya kita bisa. Tapi tata cara melaksanakan 2 khutbahnya itu yang kita gak ngerti. Karena ternyata khutbah Idul Fitri ataupun Idul Adha itu juga berbeda dengan khutbah Jumat. Walaupun barangkali ada di antara kita yang perempuan itu ikut sholat Jumat. Gitu. Pada kenyataannya khutbah Jumat dengan khutbah Id itu berbeda. Nah, karena Id itu jarang-jarang dilaksanakan, makanya kadang-kadang perempuan itu kita ikut saja gitu dengan bapak-bapak gitu, dengan kaum laki-laki. Nah, maka akhirnya di masjid ini ya udah ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada muslimin, ada muslimat gitu. Jadi kalau menurut kitab ini, afdaluha bagi perempuan itu adalah afdalnya adalah di rumah, fil buyuti, yaitu di rumahnya. Walir rijali, dan bagi laki-laki fa'luha, mengerjakannya itu fil masjidi, yaitu di masjid.
In wasa'an nas, kalau itu cukup untuk kebanyakan orang. Artinya kalau untuk penduduk itu cukup di masjid, silahkan kerjakan di masjid. Untuk sholat Id, mau itu Idul Fitri, Idul Adha, sholat kusuf ataupun sholat istisqa, kerjakan di masjid. Kalau cukup tempatnya. Wa illa, kalau tidak, nggak cukup. Oh, ini kayaknya penduduknya lebih banyak. Nah, karena penduduknya khawatir hadir semua, nggak cukup masjidnya, maka boleh pakai sokhrai, boleh di lapangan, gitu Ibu ya. Nah, tapi kenyataannya sekarang masjidnya sebetulnya gede, cukup, tapi ngadainnya di lapangan gitu. Jadi harusnya di masjid dulu. Kalau di masjid itu sudah tidak cukup, baru diadakan di lapangan supaya semua jamaah itu tertampung. Wa yusolli kulli 'idin rak'atain, dan dikerjakan tiap-tiap Id itu adalah 2 rakaat. Jadi kalau sholat Id itu jumlah rakaatnya ada berapa, Bu? 2. Jangan sampai sholat Id rakaatnya ada 3, ada 4 gitu ya, Bu ya. Yukabiru qabla qiraati fil ula, yang kita bertakbir qabla qiraah sebelum membaca Al-Fatihah fil ula, yaitu pada rakaat yang pertama. Berapa sab'at takbiratin, yaitu 7 kali takbir. Di sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha kan tadi ada 2 rakaat. Rakaat pertama sebelum kita membaca Al-Fatihah berarti setelah takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram kan biasanya kita baca Al-Fatihah. Tapi kalau sholat Idul Fitri mah kita jangan langsung baca Al-Fatihah, melainkan kita takbir dulu sebanyak berapa? Sab'at takbiratin, yaitu sebanyak 7 kali takbir. Ghairu takbiratul ihram, selain daripada takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram kalau dihitung maka jumlah takbirnya menjadi 8. Bu, kita sholat Idul Fitri itu kan 2 rakaat. Rakaat yang pertama pasti kita kan niat dulu nih. Niatnya bagaimana? Usolli sunnatan li'idil fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Itu disebutnya dengan lafaz, melafazkan sambil berdiri. Ya Bu ya, sambil berdiri. Kita bilang gitu tuh. Usolli sunnatan li'idil fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Setelah itu kita takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ingat di takbiratul ihram kemarin ada 3 rukun. Rukun apa saja? Di takbiratul ihram kemarin ada 3 rukun. Rukun apa saja? Qauliyah atau qauli, fi'liyah dan qalbiyah. Ya, qalbiyah. Ada 3 rukun dalam takbiratul ihram. Pokoknya mau sholat apa saja kan kita takbiratul ihram. Nah, di takbiratul ihram harus ada 3 yang kita kerjakan. Termasuk di dalamnya kita sholat Idul Fitri. Tadi kita udah lafazkan tuh. Usolli sunnatan Idul Fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Allah, ininya namanya Allahu Akbarnya namanya qauliyah. Kemudian Allah angkat tangannya disebutnya fi'liyah, gerakan. Dalam hatinya kemudian kita bilang apa? Nih di dalam hati itu namanya niat, karena niat adanya di hati. Kalau tadi di awal itu bukan niat, itu namanya lafaz. Di awal tadi lafaz, setelah melafazkan baru kita niat di dalam hati. Sengaja saya niat sholat Idul Fitri 2 rakaat mengikut imam lillahi ta'ala. Makanya itu panjang kadang-kadang. Allah, baru ngomong. Ininya Allahu Akbar, tangannya ngangkat, hatinya ngomong. Gitu ya Bu ya. Nah, di situ, itu sholat itu sebetulnya di situ Ibu. Kalau kita di situnya nyampe ketiga-tiganya, insya Allah khusyuk. Kalau di situnya nggak nyampe, Ibu cuma dapat 2, sebetulnya nggak dapat tuh.
Makanya kudu hati-hati, ya Bu ya. Mau sholat apa saja, apalagi sholat wajib, ya Bu ya. Nah, setelah takbiratul ihram selesai, kan biasanya baca surah Al-Fatihah. Nah, di Idul Fitri atau Idul Adha, kita tidak langsung baca surah Al-Fatihah, melainkan takbir lagi. Berapa takbirnya tadi? 7. Sela-sela takbir kita baca apa? Tasbih. Apa bacaan tasbihnya? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Baik-baik, ntar ibu-ibu majelis taklim pas habis takbir Allahu Akbar. Imamnya kan takbir lagi ya? Allahu Akbar, ada yang ruku. Lah, ada yang ruku. Ngapain dia ruku? Orang katanya takbir intikal gitu ya. Gak ngerti gitu. Padahal kalau sholat id itu di rakaat pertama sebelum Al-Fatihah kita baca takbir. Gitu ya, takbirnya sebanyak 7 kali. Ghairu takbiratul ihram, selain daripada takbiratul ihram. Jadi kalau dengan takbiratul ihram jumlahnya ada 8. Wa fi tsaniyah, dan pada rakaat yang kedua khamsan. Cukup 5 saja takbirnya kalau di rakaat yang kedua. Selesai rakaat yang pertama, habis sujud kan kita berdiri ya, berdiri. Nah, berdirinya itu kita mengucapkan takbir lagi. Itu disebutnya dengan takbiratul qiyam. Begitu. Takbir untuk berdiri melaksanakan rakaat yang kedua. Setelah takbiratul qiyam, kita baca lagi, yaitu takbir sebanyak 5 kali. Sama kita baca juga tasbihnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Di sela-sela takbir. Jadi jangan diem aja, ya Bu ya. Hatinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hujan Bu. Mantep banget ini, alhamdulillah ya Allah. Ramadannya lama ini kita di masjid. Wa yajibu ta'yinu Idul Fitri minan Idul Adha fi niyatis shalah. Nah, kemudian yang harus kita lakukan juga wa yajibu ta'yin, mentakyinkan, menjelaskan niat sholat kita itu hukumnya wajib. Jadi kalau kita niat tadi di dalam takbiratul ihram, ini kan harus ada niat di dalam hati. Itu niat di dalam hati harus jelas. Jangan berpikir begini, Allah mah maha tahu, dan sekarang mah lagi Idul Fitri, pasti kita sholat di sini, sholat Idul Fitri. Benar, Allah maha tahu. Tapi tetap harus dijelaskan. Makanya sengaja aku niat sholat Idul Fitri gitu. Dibedakan apakah ini Idul Fitri atau Idul Adha gitu. Harus dijelaskan. Wa ta'yinu gitu, wa yajibu ta'yinu. Wajib menjelaskan Idul Fitri, niat sholat Idul Fitrinya, awil Idul Adha ataupun sholat Idul Adha. Lanjut kemudian. Wa yusanu ba'da jama'ati khutbatani ka khutbatayil jum'ah. Wa yusanu, dan kemudian disunnahkan ba'daha, setelah sholat 2 rakaat tadi, lil jama'ati, kepada para jamaah, khutbatani, yaitu mengikuti 2 khutbah. Ka khutbatayil jum'ah, yang sama seperti khutbah sholat Jumat. Lakinnahu, akan tetapi, yukabiru fil awalil ula tis'a takbiratin mutawaliyah. Harus membaca takbir secara berturut-turut sebanyak tis'a takbiratin, yaitu 9 kali takbir. Kalau tadi kan di sholat itu ada rakaat 1 dan rakaat 2. Rakaat 1 ada 7 takbir, rakaat 2 ada 5 takbir. Selesai sholat kita mengikuti 2 khutbah. Perhatikan,
Selesai sholat, kita mengikuti 2 khutbah. Sebetulnya Bu, mengikuti 2 khutbah itu hukumnya adalah rukun. Kalau rukun itu harus dikerjakan, nggak boleh enggak. Jadi bukan sholatnya doang yang dapat nilai, tapi ketika kita mendengarkan 2 khutbah itu juga dapat nilai, dapat pahala. Apakah sholat kita itu sah atau enggak, sebetulnya itu termasuk dengan kita mendengarkan 2 khutbah tadi. Nah, makanya jangan sampai habis sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu ibu-ibu itu repot buka mukena, repot ngurusin sendal, repot cerita-cerita, repot apa ya, kalau orang kampung mah udah segala piring belum dicuci diomongin, rumah belum rapi diomongin, ngobrol aja ngobrol, ya Bu ya. Enggak, kita kalau lagi 2 khutbah kita dengarkan, itu adalah rukun, ya Bu ya, rukun. Nah, ketika khutbah yang pertama itu diawali dengan takbir, makanya disebutnya berbeda. Khutbah Jumat dengan khutbah Idul Fitri atau Idul Adha itu berbeda. Bedanya di mana? Kalau Jumat mah nggak pakai takbir. Kalau Idul Fitri atau Idul Adha itu pakai takbir. Takbir yang mana? Ini kalau khotib mau naik ke atas mimbar, mau berkhutbah, pada khutbah yang pertama itu ibu dengerin. Itu khotib pasti bilang begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa ta'ala, gitu kan? Ya Bu ya. Nah, itu dari khutbah pertama itu biasanya dengan 9 kali takbir khotibnya. Nah, kita harus mengikuti dalam hati. Nah, makanya Ibu boleh kalau saya bilang sih lebih baik pura-pura tidur deh daripada Ibu lirik kanan, selfie terus ngobrol gitu. Itu menjadikan sholat kita, rukun sholatnya jadi hilang, gitu ya Bu ya. Kalau rukun sholatnya hilang, jadi pahalanya khawatir batal, gitu ya Bu ya. Nah, kita harus benar-benar, yang namanya ibadah itu kan ada aturannya. Oh, aturan sholat itu begini, aturan sholat Jumat itu begini, aturannya sholat, ada aturan-aturannya masing-masing. Nah, kita mengikuti aturan-aturan itu. Nah, ibu-ibu majelis taklim udah pada tahu, udah pada ngerti. Jadi sedikit demi sedikit kita perbaiki ibadah kita perbaiki lagi. Gitu Ibu ya. Dari rumah udah pakai mukena, udah rapi, sampai di sini kalau pas lagi khutbah nggak usah dibuka, dan mukenanya cakep rapi, ya Bu ya. Nah, nggak usah dibuka udah. Apalagi ntar dibukanya kerudung-kerudungnya lagi dibuka. Lanjut kemudian. Lakinnahu yukabiru fil awwalil ula. Tis'at takbiratin mutawaliyah wa fil awwali tsaniyah, dan pada khutbah yang kedua sambaan itu takbirnya cukup hanya 7 kali saja. Kalau di khutbah yang pertama takbirnya 9 kali. Kalau di khutbah yang kedua takbirnya itu 7 kali. Hanya kadang-kadang di khutbah yang kedua itu dengan menggunakan bahasa Arab semua. Nah, ini ibu-ibu kadang-kadang karena menggunakan bahasa Arab khutbahnya, jadi dikiranya sama ibu-ibu itu udah lagi doa gitu. Orang lagi khutbah kedua, ibu-ibu amin, amin, amin. Emang sih sebetulnya di situ juga ada doa gitu. Maka amin juga. Tapi khawatirnya ibu-ibu tuh aminnya itu dikiranya sedang berdoa gitu, padahal itu belum doa, itu sedang berkhutbah. Nanti selesai khutbah yang kedua baru ada doa
gitu. Nah ini yang kadang-kadang kayak rusuh gitu. Harusnya kita khusyuk sempurna karena kitanya sendiri nggak paham, nggak ngerti, lagi khutbah dibilangnya doa, akhirnya kita tuh udah doa, udah selesai, padahal itu baru khutbah yang kedua. Nah makanya kita harus benar-benar perhatikan itu ya. Nah mudah-mudahan ibu-ibu insyaallah diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan ilmu dengan sebaik-baiknya sehingga ibadah kita menjadi sempurna. Wa ayyukabiran nasu fi Idul Fitri, wa ayyukabira, dan harus bertakbir annas para manusia itu fi Idul Fitri pada waktu Idul Fitri min ghurubi syamsi akhirin yaumin min Ramadan ila dukhulil imami fi sholatil id. Harus juga dilakukan takbir, yaitu kalau Idul Fitri takbirnya itu adalah akhir yaumin min Ramadan. Jadi kalau sudah akhir hari Ramadan, hari terakhir Ramadan itu bisa tanggal 29, bisa tanggal 30 gitu ya. Jadi kita nanti mengikuti saja. Kalau umpamanya tanggal 29 itu sudah akhir, nah maka di akhir tanggal 29 itu mau masuk maghrib itu kita diperintahkan untuk bertakbir. Sampai kapan takbirnya? Sampai imam itu naik ke atas mimbar untuk berkhutbah. Nah, jadi nanti kalau imam sudah khutbah, selesai khutbah, sebetulnya sudah tidak ada takbir lagi. Ya, takbir yang mana? Itu yang selalu kita baca, dengarkan bareng-bareng gitu. Takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa ajjazunnahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kudu bisa ya, kudu bisa. Oh iya, susunan bacaannya tuh begitu, gitu ya Bu ya. Nah kita bertasbih ya, menyebut kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala fi Idul Fitri. Jadi waktu Idul Fitri mah hanya dari sore sampai dengan pagi, gitu ya. Wa fi Idul Adha, dan kemudian kalau takbir untuk hari raya Idul Adha min subhi, yaitu dari waktu subuh yaumi Arafah, subuh di hari Arafah. Kalau subuh hari Arafah itu berarti tanggal berapa, Bu? Hari Arafah itu adalah tanggal 9. Hari Arafah tanggal 9. Kan kita suka puasa tuh kalau di Dzulhijjah ya, hari raya Idul Adha. Kalau di Dzulhijjah itu ada puasa Tarwiyah, ada puasa Arafah. Tarwiyah tanggal 8, Arafah tanggal 9. Nah, dari tanggal 9 subuh pagi itu sudah boleh bertakbir. Ini yang kadang-kadang orang gini, lah kok di sana udah lebaran gitu. Bukan di sana udah lebaran, di sana juga sama, tanggal 9 gitu. Belum lebarannya nanti tanggal 10 begitu. Lebaran itu adalah hari udhiyah, hari pepotongan, potong kurban. Pas kita hari raya Idul Adha-nya tanggal 10 itu lebarannya. Nah, kalau tanggal 9 kita sudah boleh bertakbir, takbiran namanya. Jadi beda takbiran yang ada di Idul Fitri dengan takbiran yang ada di Idul
Adha. Kalau takbiran di Idul Fitri awalnya sore sampai pagi. Kalau Idul Adha itu subuh, Arafah, hari Arafah. Berarti tanggal 9 udah boleh takbiran, Bu. Gitu. Ya, Bu ya. Jadi min subhi yaumin Arafah, dari waktu subuh hari Arafah ila ghurubi akhiri ayyamit tasyriq, sampai dengan tenggelamnya matahari di hari tasyriq. Hari tasyriq itu kapan, Bu? 11, 12, 13. Jadi kalau dari tanggal 9 pagi, 9, 10, 11, 12, 13. 5 hari itu, Bu, takbirannya. Gitu ya, Bu ya. Itu di Idul Adha. Nah, makanya sampai dengan tanggal 13 itu masih boleh kita potong kurban. Namanya hari tasyrik. Nah, boleh di situ terus kita baca takbirannya. Nah, kita ucapkan memuji pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bu ya, jadi ada aturan-aturannya masing-masing. Jelas ini, Bu? Jadi wa ammal hujjaju, maka adapun orang-orang yang haji fayukabiruna fil adha, mereka itu bertakbir pada hari adha, hari motong kurbannya. Orang yang sedang hajinya itu dia bertakbir pada tanggal 10 gitu. Idza tahallalu min ihrami, setelah ketika mereka itu bertahallul pada waktu ihram. Nah, kalau sudah tahallul kan sudah selesai. Nah, jadi pada saat mereka sudah selesai tahallul, selesai ihram, selesai juga yang namanya ibadah hajinya, di tanggal 10 itu mereka boleh melaksanakan takbiran gitu. Nah, kita mah dari tanggal 9, mereka dari tanggal 10. Gitu ini, Bu ya. Nah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadanallahu ajma'in wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Oh iya mau doa kamilin. Yuk dilanjut doa kamilinnya. Cukup waktunya 20 menit. Kemarin sampai berapa? Kemarin berapa baris? 5, 6, 7 ya? Ya, alhamdulillah. Kita tambahin lagi mudah-mudahan. Hari ini nambahnya 7. Tuh giliran nambah yang banyak kan gak mau. Ya, kita tambahin 3 ya. Biar 10 ya. Nah, yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna bil imani kamilin walil faraidi mu'addin walis salati hafizin waliz zakati fa'ilin walima indaka qalibin wali'afwika rajin wabil huda mutamassikin wa'anil lagwi mu'ridin wa fid dunya zahidin wa fil akhirati radhibin. Dah 10 dulu. Alhamdulillah. Diulang dari awal sama-sama semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna bil imani kamilin walil faraidil mu'addin walis salati hafizin walis zakati fa'ilin walima indaka qalibin. Stop dulu. Di situ ditutup bukunya semuanya. Diulang 1 sampai 5.
Ditutup dulu, Rifki tutup dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.